pagi semuanya. Apakah suara saya jelas, teman-teman? Jelas, Kak. Oke, saya hari ini ingin melanjutkan lebih dalam lagi. Mungkin saya pernah sampaikan tentang gambar besar dari pemuritan. Nah, hari ini saudara kita mau lihat kembali poin ini bahwa kitab Kolose, saudara, itu sebenarnya adalah kitab yang menjelaskan tentang gambar besar dari pemuritan. Nah, lalu kita akan mempelajari apa kunci utama dalam kita mempraktekkan pemuritan. Nah, kita mau lihat dulu sama-sama gambar besar dari pemuritan yang ada di dalam Efesus, ya. Sorry, yang ada di dalam Kolose. Kita lihat berikutnya, saudara. Nah, ini adalah gambar besar dari pemuritan. Nah, pemuritan adalah, saudara, kita mau bergerak, bertumbuh dari kondisi saat ini mencapai sebuah sasaran. Ya, sasarannya itu adalah serupa Kristus. Nah, untuk kita mencapai keserupaan dengan Kristus, saudara, kita perlu dua peranan. Ya, peranan dari pemurid dan peranan dari murid. Nah, kita mau lihat peranan pemurid dulu. Kalau kita baca Kolose 1 ayat 28 sampai 29, inilah peranan dari pemurid. Nah, apa yang pemurid perlu lakukan untuk membimbing murid Kristus mencapai keserupaan dengan Kristus. Nah, itulah yang Paulus lakukan, saudara. Ya, dalam Kolose 1 ayat 28 sampai 29, Paulus berkata, "Dialah yang kami beritakan." Jadi yang pertama, saudara, seorang pemurid dalam pemuritan, dia harus memberitakan Yesus. Ya, tidak boleh dirinya yang jadi fokus. Kita harus bawa orang, ya, supaya Yesus yang menjadi fokusnya. Yesus yang menjadi Tuhan dan gurunya. Ya, kita bukan Tuhan dan gurunya. Ya, nah seringkali orang suka salah dalam pemuritan, saudara. Yaitu kita membawa orang menjadi apa? Ya, menjadikan kita fokusnya, kita gurunya. Ya, itu salah, saudara. Kita nggak boleh membawa orang menjadikan kita gurunya. Yesus yang jadi gurunya. Ya, kita muridnya Kristus. Ya, Yesus bilang, "Jadikanlah sekalian bangsa muridku, bukan muridmu." Ya, jadi ini suka salah ini, saudara, dalam pemuritan. Nah, itu yang pertama Paulus lakukan dalam membimbing orang, ya, mencapai keserupaan dengan Kristus. Nah, yang kedua, saudara, kita mesti menasihati. Nah, kata menasihati, saudara, dalam bahasa aslinya adalah, ya, menegur dengan lembut. Jadi bukan memberi nasihat-nasihat satu arah, ya, tapi memberikan konseling, itu yang lebih tepat, saudara. Ya, jadi menasehati ini adalah konseling. Jadi kita dalam pemuritan bukan kasih nasihat-nasihat satu arah, jangan begini, harus begitu, bukan. Ya, tapi kita memberikan bimbingan, konseling. Ya, kita menggunakan pertanyaan-pertanyaan supaya dia menemukan sendiri jawabannya. Ya, nah pertanyaan-pertanyaan yang kita gunakan adalah namanya skor, saudara, ya. Jadi S-nya dulu kita tanya, sasaran apa yang ingin kamu capai, itu S-nya. Ya, dia yang jawab sendiri, dia yang menemukan sendiri. Kemudian K-nya, kondisi kamu sekarang seperti apa dibandingkan dengan sasaran tersebut. Oh, kondisi saya ya belum seperti sasaran ini. Nah,
Apa penghalang-penghalang kamu dalam mencapai sasaran itu? Kita tanya lagi, saudara. Ini masih pertanyaan kondisi, ya. Kemudian kalau dia sudah menemukan, kita tanya apa opsi-opsi. Nah, ini O-nya, opsi-opsi yang kamu bisa ya lakukan untuk mencapai sasaran itu dan menyingkirkan penghalang-penghalang tadi, ya. Nah, sesudah itu nggak cukup sampai opsi aja, harus sampai R-nya. Rencananya apa? Ya, apa rencana yang kamu mau lakukan? Ya, ini tindakan nyatanya apa? Nah, itulah menasehati orang, saudara. Itulah konseling, ya. Jadi kita membimbing orang dengan pertanyaan-pertanyaan, bukan kasih nasihat-nasihat, jangan begini, harus begitu, ya. Nah, itu yang kita mesti tahu. Nah, berikutnya mengajar, ya, mengajar dengan segala hikmat. Paulus bilang, kita harus mengajar dengan segala hikmat. Nah, kita mengajar bukan sampai tingkat pengetahuan aja. Ya, ingat Yesus bilang dalam pemuritan, ajar mereka melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan. Ya, jadi harus mengajar sampai dia melakukan. Nah, bagaimana supaya dia bisa melakukan? Harus disertai dengan segala hikmat. Ya, kenapa? Karena hikmat adalah kemampuan untuk mengerti kebenaran dan mengaplikasikan kebenaran. Ya, tanpa hikmat kita nggak mengerti suatu kebenaran dan bagaimana mengaplikasikannya. Makanya, saudara, kita harus mengajar dengan segala hikmat. Ya, nah, bagaimana memperoleh hikmat? Ya, pertama-tama saudara mesti jadi pelaku firman dulu. Kalau saudara sendiri tidak melakukan firman, saudara nggak akan bisa menjadi orang yang berhikmat, ya. Karena hikmat itu kemampuan untuk mengerti kebenaran dan mengaplikasikannya. Nah, yang terakhir, memimpin orang-orang atau mengarahkan orang-orang kepada keserupaan dengan Kristus. Ya, jadi kita jangan istilahnya kita nggak boleh saudara memanipulasi orang supaya dia berubah, memaksa orang supaya dia berubah. Ya, kita harus apa, saudara? Mengarahkan dia, memimpin. Kita jalan di depan. Ya, kita dulu, saudara, yang mempraktekkan. Kalau kita mempraktekkan, kita menjadi teladan, contoh yang baik, sehingga orang itu dapat saudara bergerak maju karena melihat contoh kita. Ya, nah, saudara, inilah bagian dari pemurid. Jadi pemurid punya 4 peranan, ya, bina itu, saudara. Nah, kita harus praktekkan ini, ya. Nah, apa sasarannya pemuritan? Nah, dalam Kolose 1 ayat 28 dikatakan, ya, sasarannya adalah kita membawa orang mencapai keserupaan dengan Kristus, saudara. Nah, itu dia, mencapai keserupaan dengan Kristus. Ya, ini penting, saudara. Nah, kemudian apa peranan dari murid Kristus? Ya, ingat sebelumnya murid Kristus ya itu tidak ikut Yesus sendirian, saudara. Dia ikut Yesus bersama kompaknya. Jadi saudara dalam pemuritan tidak bisa ya pemuritan tanpa kompak, saudara. Sebab ya pemuritan yang Tuhan Yesus praktekkan adalah pemuritan persahabatan, ya. Itu sebabnya saudara kita harus punya sahabat dalam hidup kita. 2-3 orang di mana kita sama-sama mengikut Yesus. Nah, ini bukan sahabat biasa, saudara. Ini sahabat yang luar biasa. Ya, ini sahabat menurut standarnya Yesus. Ya, nah seringkali saya lihat kompak kenapa nggak jalan, saudara? Karena banyak kompak-kompak persahabatannya masih persahabatan manusia biasa aja. Ya, persahabatan yang kayak begitu pasti bubar satu saat.
ya. Tetapi saudara, sahabat sejati itu adalah standarnya seperti yang Yesus tunjukkan. Yesus bilang, aku tidak memanggil engkau hamba lagi, tapi aku memanggil engkau sahabat. Nah, apa standarnya sahabat, saudara? Sahabat itu memberikan nyawanya ya bagi sahabat dia. Ya, jadi dia memberikan nyawanya. Makanya sahabat mempraktekkan ya kasih seperti Kristus. Ya, makanya Yesus bilang ini, engkau adalah benar-benar sahabatku kalau kamu taat kepada perintahku. Nah, perintah Tuhan itu apa? Hendaklah kamu saling mengasihi, ya sama seperti aku telah mengasihi engkau. Jadi kompak yang benar, saudara, adalah kompak yang mempraktekkan covenant life, yang mempraktekkan hidup yang terikat janji, saudara. Itu baru kompak sejati, saudara. Itu baru kompak yang terdiri dari persahabatan yang sejati. Nah, kompak ini yang bisa jalan, saudara. Yang membuat komitmen untuk saudara menerapkan perjanjian yang baru, yaitu saya akan mengasihi kamu seperti Kristus mengasihi kamu. Kalau nggak ada kompak yang kayak begini, lupakan aja, saudara. Kompak itu nggak akan jalan, ya. Jadi kita harus punya kompak yang demikian. Barulah kita bisa mengikut Yesus bersama-sama, saudara. Ya. Nah, sekarang apa peranan murid Kristus? Pertama, murid Kristus ya harus praktek 3B. Ya, nanti kalau saudara baca Kolose 2 ayat 6 sampai 7, ya khususnya dalam bahasa Alkitab mudah dimengerti, itu persis 3B, saudara. 3B itu, ya. Kamu telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan kamu, janganlah hendaklah kamu terus mengikuti dia. Nah, kata mengikuti itu adalah peripateo, saudara. Peripateo artinya ya berjalan bersama Kristus kemanapun dia pergi. Itu artinya peripateo. Berjalan bersama Kristus mondar-mandir. Artinya kemanapun dia pergi, kita berjalan bersama dengan dia. Nah, itu yang pertama, saudara. B. Kemudian dia bilang begini, hendaklah kamu bergantung kepada Kristus ya sebagai saudaraku, sumber hidupmu ya dan kekuatanmu. Ya, jadi kita nggak boleh ya saudaraku tidak bergantung kepada Kristus. Kita mesti terus dapat informasi dari Kristus. Kita mesti belajar dari Kristus terus bagaimana kita hidup di dunia ini. Sebab Kristuslah Tuhan dan Guru kita, saudara. Kita pemagangnya. Kita mesti belajar terus dari Dia. Nah, yang ketiga, saudara, kita mesti berubah serupa dengan Kristus. Makanya kalau kita praktek B1 dan B2, B3 pasti terjadi, saudara. Kita pasti berubah, semakin bertumbuh dalam iman, ya semakin serupa dengan Kristus. Itu kata Kolose 2 ayat 6 sampai ayat 7. Ya. Jadi kita harus praktek 3B. Itulah peranan dari murid Kristus. Nah, sekarang ya bagaimana kita mempraktekkan 3B? Nah, kalau zaman dulu, saudara, mereka tahu Kristus ada di mana. Karena Kristus adanya di alam nyata, ya ada di alam fisik. Makanya mereka bisa ikut Yesus secara fisik. Nah, sekarang Yesus tidak ada lagi di alam nyata. Ya, dia ada di mana? Ayo, Kristus di mana? Untuk berjalan bersama dengan Kristus, kita perlu tahu Kristus ada di mana. Next, kita lihat sekarang, saudara. Jadi kunci mempraktekkan 3B, berjalan, belajar, berubah, adalah menyadari ya Kristus ada di mana.
kehadiran Kristus harus kita sadari. Dia ada di mana? Di manakah Kristus sekarang berada? Nah, mari kita belajar Kristus ada di mana, saudara. Ya, Kolose 3 ayat 1 ini bilang, karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, perhatikan, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Wow, jadi kalau ditanya Kristus sekarang di mana dia berada, nah, Kristus adanya di mana? Sekali lagi ya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Jadi Kristus ada di mana? Di atas. Nah, di atas ini apa? Ya, saudara. Nah, di atas bukan berarti jauh di atas sana, 3.000 kilometer di atas kita. Ya, banyak orang bayangin kata di atas ini, ya, wah jauh sekali di atas. Ya, ini bukan jarak geografis, saudara. Ya, kata di atas, ya ini bicara dimensi yang lebih tinggi. Ya, dengan perkataan lain, ini dimensi roh. Jadi Kristus adanya di dimensi roh. Makanya kalau saudara mau berjalan bersama Kristus, mesti tahu dulu Kristus ada di mana. Dia adanya di dimensi roh. Disitulah Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ya, jadi dia duduk di sebelah kanan Allah. Ya, nah, jadi kalau kita mau ketemu Kristus, pertama kita mesti masuk ke dimensi roh. Carilah dimensi roh itu, cari perkara yang di atas. Nah, nggak cukup sama cari. Yang kedua, pikirkan perkara yang di atas. Terus-terusan. Ya, saudara, masih sebelumnya, ya. Nah, kita lihat, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya, kenapa? Sebab kamu ada dua hal di sini, saudara. Sebab tentang kamu ada dua hal. Kamu telah mati, itu yang pertama. Kedua, hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi ada dua kebenaran tentang hidup saudara. Pertama, saudara sudah mati. Ya, kedua, hidup saudara itu yang sekarang adalah hidup yang beda. Hidup tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Next. Nah, kita lihat saudara gambarnya. Berikutnya. Jadi kalau lihat gambarnya saudara. Nah, saudara itu adanya di mana sekarang saudara? Saudara duduk ya bersama dengan Kristus. Ya, di sebelah kanan Allah Bapa. Ini posisi saudara. Saudara adanya bersama dengan Kristus di sebelah kanan Allah Bapa. Hidup saudara ada di situ. Nah, kalau saudara sudah bangkit bersama Kristus, ya, maka hidup saudara sudah mati berarti. Iya kan? Saudara udah mati. Sekarang hidup saudara hidup yang baru, ya, bukan hidup yang lama, saudara. Ya. Nah, jadi inilah artinya saudara, ya, kita saudara mempraktekkan Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 3. Inilah langkah pertama yang bahkan langkah ini mesti terus-terus kita praktekkan dalam pemuritan. Kunci utama mempraktekkan 3B, berjalan, belajar, berubah, itu adalah menyadari kehadiran Kristus. Kita sadar dulu Kristus ada di mana. Ya, nah Kristus itu adanya di atas, saudara. Di mana? Nah, di alam roh. Jadi, ya, cara kita, saudara, ya bisa berjalan bersama Kristus adalah pertama kita mesti cari ya perkara-perkara di alam roh, masuk ke alam roh.
dimensi yang di atas itu, di mana Kristus ada. Itu yang pertama. Kedua, ya, kalau udah masuk ke alam roh, pikirkanlah ya bahwa hidup kita yang sudah mati, hidup kita itu sudah mati terhadap manusia lama, dan sekarang hidup kita adalah hidup yang bersama Kristus, yang baru, yang serupa dengan Kristus. Nah, ini yang saudara mesti pikirkan terus. Jadi tiap hari saudara mesti masuk ke hadirat Tuhan, ya, masuk ke alam roh, terus pikirin siapa diri kita, ya, di dalam Kristus. Ya, wow, ternyata saya itu sudah mati. Ya, mati terhadap apa? Terhadap semua tabiat-tabiat, sifat-sifat manusia lama. Saya sudah mati. Saya bukan manusia lama lagi. Ku telah mati dan tinggalkan. Ya, nah sebelum kita tinggalkan dosa, tinggalkan manusia lama kita mesti tahu dulu kita sudah mati. Ya, nah, saudara tiap hari nggak pikirannya, saya sudah mati loh terhadap marah-marah. Saya sudah mati loh terhadap hawa nafsu, nafsu jahat. Saya sudah mati loh terhadap percabulan. Saya sudah mati loh terhadap kenajisan. Saya sudah mati loh terhadap pornografi. Saya sudah mati terhadap manusia lama saya. Saya sudah mati. Itu enggak yang saudara terus-terusan pikirkan. Karena itulah kebenaran yang saudara mesti pikirkan terus. Ya. Nah, kedua, kebenaran apa yang kita mesti pikirkan terus? Bahwa hidup kita yang sekarang, saudara, hidup yang berbeda. Itu yang saudara mesti pikirkan. Hidup saya yang sekarang ini, ya, adalah bukan hidup yang biasa-biasa saja. Nah, kalau orang belum lahir baru, saudara, dia hanya mempunyai bios dalam hidupnya. Bios. Ya, dari situlah kita tahu kata biologi. Hidup, ya. Bios artinya hidup yang biasa-biasa aja. Ya, itu bios. Makanya kalau saudara belum lahir baru, saudara nggak terlalu beda sama binatang. Karena saudara hanya punya bios. Tapi sekarang kalau saudara udah lahir baru, di samping punya bios, saudara punya zoe. Wow. Zoe adalah hidup yang luar biasa. Hidup yang seperti Kristus. Itu dia. Ya, hidup yang sangat dahsyat, saudara. Ya, hidup ini hidup yang kudus seperti Kristus kudus. Hidup yang benar seperti Kristus hidupnya benar. Hidup yang apa, saudaraku, penuh kasih seperti Kristus penuh kasih, saudara. Nah, saudara pikirkan itu terus enggak? Pikirkan enggak tentang siapa saudara yang sebenarnya, saudara? Ya, saudara mesti pikirkan ini. Siapa saudara yang sebenarnya? Saudara yang sebenarnya yang ini nih, yang di sorga ini, ya. Nah, yang di bumi itu cuman kenyataan-kenyataannya, saudara. Ya. Jadi kalau yang di bumi, saudara, kenyataan-kenyataannya apa, saudara? Ya, ya, itulah saudaraku yang kita lihat dengan mata jasmani kita. Ya, kita seringkali, saudaraku, lihat diri kita, ya, seperti apa, saudaraku, yang ada dalam kenyataan di bumi ini. Makanya Tuhan bilang kita jangan, ya, memikirkan hal-hal yang di bumi, tapi kita mesti memikirkan perkara-perkara yang di atas, yang di alam roh, ya. Nah, kalau kita, saudara, melihat, ya, hal-hal yang di bumi, merenungkan hal-hal yang di bumi, maka hidup kita nggak akan pernah berubah, saudara. Kita akan frustrasi, ya. Kita akan apa, saudara? Kecewa nanti hidup ini, kecewa sama diri sendiri, kecewa sama orang lain. Kenapa?
Karena kita cuma melihat fakta kenyataan yang ada. Ya, makanya ada orang, saudara, ya hidupnya bilang begini, Pak Edi udahlah, nggak usah macem-macem lah. Hidup ini yang fakta-fakta aja, kenyataan-kenyataan aja. Coba lihat kenyataannya, hidup saya nggak berubah-berubah, ya. Itu istri saya juga nggak berubah-berubah. Aduh, ya kita hidup lihat aja kenyataan, nggak usah macem-macem. Nah, saudara, orang yang cuma melihat kenyataan, melihat fakta hidup ini, dia hidup, ya, dia tidak melihat, saudaraku, kebenaran. Yang dia lihat hanyalah fakta. Dia tidak melihat hidup dia yang sesungguhnya, saudara. Ya, orang yang melihat fakta belum tentu melihat kebenaran, saudara. Orang yang menemukan kenyataan di dunia ini belum tentu dia ya udah melihat kebenaran, saudara. Nah, kasih contoh. Masih ingat, saudara, contoh ini ada 3 orang buta ya disuruh pegang gajah dan ceritain gajah itu seperti apa, saudara. Nah, orang buta pertama dia pegang perutnya gajah. Ditanya, gajah kayak apa? Gajah kayak tembok. Wow. Nah, orang buta ini, saudara, dia menemukan kenyataan. Adalah nyata bahwa perutnya gajah memang mirip dengan tembok. Tapi kan gajah ya bukan seperti tembok. Dia menemukan fakta tapi belum menemukan kebenaran. Ya, karena dia buta, saudara. Nah, gajah yang kedua, saudaraku. Orang buta yang kedua, dia peluk kakinya gajah. Ditanya gajah kayak apa? Kayak batang pohon kelapa. Wow. Dia menemukan fakta. Memang kalau dipegang, ya faktanya apa, saudara? Ya, kenyataannya apa, saudara? Mirip batang pohon kelapa. Ya, tapi apakah benar gajah kayak begitu, saudara? Ada fakta yang benar dia terima. Tapi ya itu bukan keseluruhan gambar gajah. Ya kan? Dia menemukan fakta tapi tidak menemukan kebenaran, saudara. Ya, karena dia buta. Nah, yang ketiga, saudaraku, gajah yang orang buta yang ketiga pegang ekornya gajah, ditanya gajah kayak apa, kayak ular, ya. Nah, dia menemukan fakta, tapi dia belum menemukan kebenaran. Nah, kalau semua tiga-tiga orang buta ini matanya dicelikkan, gajah kayak begitu, saudara. Dia baru menemukan kebenaran. Nah, sama kita, saudara. Kalau kita hanya memikirkan perkara-perkara yang di bumi, nah berarti kita hidup berdasarkan fakta kenyataan. Ya, memang real kayaknya. Ya, gitulah Pak Edi. Ya, memang hidup ini susah, hidup ini, aduh mana mungkin sih kita ya jadi seperti yang Pak Edi ngomongin itu, aduh yang hidup yang nyata-nyata aja lah Pak Edi. Nah, itu dia. Ya, saudara, orang yang cuman memikirkan perkara-perkara di bumi. Ya. Nah, Paulus bilang jangan. Kita mesti pikirkan perkara yang di atas. Nah, apa itu? Kita mesti menemukan kebenaran. Siapa diri kita sebenarnya? Itulah hidup kita yang sebenarnya, saudara. Ya, hidup kita itu udah mati. Ya, kita sudah mati terhadap manusia lama. Itu kebenaran tentang diri saudara. Ya, kedua, saudara bukan cuma sudah mati, hidup saudara yang baru ini hidup yang luar biasa. Nah, saudara pikirkan terus enggak? Itu yang kita pikirkan terus, saudara. Saya ini siapa in Christ, di dalam Kristus saya siapa? Nah, kalau kita nggak pernah pikirkan ini, kita nggak bisa menjalankan pemuritan, saudara. Nggak bisa. Ya.
Kita sendiri nggak bisa jadi murid Kristus yang baik, ya, karena kita sendiri, saudara, ya akan apa, saudara? Akan frustrasi sama diri kita sendiri. Kenapa ya? Saya nggak berubah-berubah ya. Kenapa? Ya saya begini terus. Ya, kita akhirnya kecewa sama diri kita sendiri. Dan kita akhirnya melihat kenyataan hidup ini, kita tidak hidup berdasarkan iman. Kita hidup berdasarkan perasaan, kita hidup berdasarkan apa yang kita lihat pakai kacamata manusiawi kita, ya. Tapi kita mesti berubah, saudara. Kita makanya mesti koram deo tiap hari, masuk ke alam roh, lihat siapa kita yang sebenarnya. Ya, kita yang sebenarnya adalah kita yang sudah mati. Kita yang sebenarnya itu adalah kita yang sudah hidup baru, hidup yang beda dengan dunia ini. Nah itu, kalau saudara nggak lihat diri saudara, ya seperti itu, saudara nggak bisa ya jadi murid Kristus. Ya, saudara nggak bisa 3B, nggak bisa. Ya, kedua, saudara nggak bisa muridin orang lain dan saudara yakin orang itu nanti bisa berubah, ya, karena saudara ngelihat orang yang saudara muridkan, ya itu apa, saudaraku, berdasarkan kacamata ya yang di bumi ini. Nah, saudara kan frustrasi karena pemuritan itu nggak gampang, saudara. Orang yang saudara muridkan nggak cepat berubah kadang-kadang. Ya, dia wah lama kadang-kadang berubahnya. Nah, saudara bisa frustrasi, ya. Nah, jadi kita harus punya cara pandang yang beda terhadap diri kita maupun terhadap orang lain. Kita harus punya cara pandang diri kita dan cara pandang terhadap pasangan kita, cara pandang terhadap pemimpin, cara pandang terhadap orang yang kita pimpin, cara pandang kita terhadap murid yang kita muridkan, saudara. Harus berbeda. Nah, gimana cara memandang orang lain, saudara? Ya, next kita lihat yang terakhir. Ya, di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 16 sampai 17. Ya, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Nah, ini yang tadi itu, saudara. Ini orang yang ya, orang yang apa? Terus pikirkan perkara yang di bumi ini, ya. Jadi dia cara lihat orang itu, dia menilai orang menurut ukuran manusia. Ya, menurut tadi fakta-fakta dan kenyataan-kenyataan. Ah, lihat nih Pak Edi. Ini orang ya, saya udah capek sama dia Pak Edi. Aduh, minta ampun ini orang Pak Edi. Nggak berubah-berubah hidupnya. Ya, coba lihat ya. Nah, karena yang saudara lihat yang di luar, yang saudara lihat kenyataan-kenyataan yang ada. Nah, orang Yahudi pernah melihat Yesus dengan ukuran manusia, menilai Yesus dengan ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Ya, seringkali kita juga menilai Kristus, saudara, ya seperti itu. Orang Yahudi waktu Kristus Sang Mesias datang, yang mereka lihat apa? Mereka menilai Yesus ya dari kenyataan-kenyataan, ya dari apa yang mereka lihat. Tuh, lihat tuh, dia itu siapa? Ya, dari Nazaret. Siapa? Nggak ada yang baik dari Nazaret. Ya, coba lihat Yesus itu. Ya, bapaknya tukang kayu, mamanya namanya Maria, adik-adiknya kita kenal semua. Ya kan? Itu masa Mesias datangnya dari ya dari kampung begini, ya nggak mungkin lah. Nah itu dia, saudara. Ketika kita menilai ya Kristus dengan ukuran manusia, kita akan jadi kayak orang Yahudi, saudara. Akhirnya katanya maka kecewalah mereka ya kepada Yesus dan mereka menolak dia, tidak percaya kepada dia. Wow, Yesus aja nggak pernah salah, saudara. Kalau kita nilai dia secara manusia, kita bisa kecewa sama dia.
apalagi pasangan saudara, apalagi orang yang saudara bina. Ya, kalau saudara menilai dia menurut ukuran manusia, saudara pasti akan nyerah. Nyerah. Aduh, kecewa saudara sama dia. Ya, kenapa? Karena banyak salahnya. Lo Yesus saja nggak pernah salah, mereka kecewa, apalagi istri saudara, apalagi suami saudara, apalagi orang yang saudara bina. Ya, makanya kita mesti rubah cara pandang kita, saudara. Nah, mestinya cara kita menilai, ya, dengan apa? Nah, itu dia. Kita mesti memikirkan perkara-perkara yang di atas. Ya, siapa saudara kita ini? Ya, menurut ukurannya Allah. Dia yang sebenarnya siapa? Nah, itu ayat 17. Jadi, ya, siapa yang ada di dalam Kristus, tuh kalau dia ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Ya, dia beda. Nah, ciptaan baru itu apa? Yang lama sudah berlalu, dia udah mati. Yang tadi dia udah mati, ya. Dan sesungguhnya yang baru sudah datang, bukan akan datang, sudah datang. Ya, inilah dia yang sebenarnya, saudara. Dia yang sebenarnya adalah ciptaan yang baru. Dia yang sebenarnya adalah, ya, ciptaan baru yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, saudara. Nah, ini cara saudara melihat orang lain. Kalau enggak, saudara kecewa sama orang itu. Saudara akan tolak orang itu. Saudara enggak akan lagi, ya, mau terus dengan orang itu. Kenapa? Capek gua, ya. Karena cara pandang saudara. Saudara lihatnya memikirkan perkara yang di bumi. Nah, Tuhan bilang jangan pikirkan perkara-perkara yang di atas. Ya, jadi nangkep ya, saudara. Nah, inilah yang saya mau sampaikan hari ini. Mari kita ubah cara pandang kita. Mari kita tiap hari praktek koram deo. Jadi sekarang saudara udah mengerti praktek koram deo. Gimana caranya? Masuk ke alam roh setiap hari, ya. Terus pikirkan, ya, siapa kita, ya, yang sebenarnya. Pikirkan siapa kita yang sebenarnya. Kita sudah mati bersama dengan Kristus dan kita, saudara, memiliki hidup yang luar biasa. Baik, saya tidak bisa berlama-lama sampai di sini. Saya serahkan kembali ke teman-teman yang bertugas. Tuhan memberkati kita. Amin. 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 Terima kasih Pak Edilio yang sudah kembali memperlengkapi kita semua dengan pemuritan secara kebenaran firman Tuhan sehingga kita bisa berubah serupa Kristus. Biarlah kita tidak hanya menjadi pendengar, tapi kita juga boleh menjadi pelaku firman. Bapak Ibu, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kalau Engkau kembali memperlengkapi kami melalui hamba-Mu Pak Edileo, biarlah Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi rencana